Pemirsa Hendysen Media, kali ini saya akan membawakan sebuah cerita sejarah. Sejarah tentang Cina Benteng. Mari kita mulai ceritanya. Asal mula disebut suku Cina Benteng. Sebuah kisah yang terukir dalam waktu di tanah Tangerang, di tepi sungai Cisadan, yang arusnya mengalir membawa sejarah. Ada sebuah kisah tentang orang-orang yang bertahan, berjuang, dan membangun identitas mereka dari abu masa lalu. Mereka disebut Cina Benteng, sebuah nama yang menyimpan perjalanan panjang tentang akulturasi, ketahanan, dan warisan yang tak lekang oleh waktu. Awal mula, jejak di tanah Banten. Berabad-abad lalu, ketika para pedagang dari Tiongkok melayari samudra, membawa rempah, sutra, dan harapan, mereka tiba di pesisir barat Pulau Jawa. Mereka bukan hanya sekadar saudagar. Mereka adalah perantau yang membawa cerita, ilmu, dan budaya dari tanah leluhur mereka. Di antara mereka, banyak yang menetap di kawasan Tangerang, membangun komunitas yang beradaptasi dengan lingkungan baru, menyatu dengan penduduk setempat, tetapi tetap mempertahankan akar budaya mereka. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe-nya untuk terus membantu channel ini berkembang. Mari kita lanjut. Namun, zaman tak selalu ramah. Ketika kolonialisme mengguncang Nusantara, hubungan antara komunitas ini dan penguasa berubah. Pada abad ke-18, VOC, penguasa kolonial yang licik, mempertahankan kekuasaannya dengan membangun benteng di Tangerang. Benteng itu bukan hanya dinding pertahanan, tetapi juga batas yang memisahkan. Di seberang benteng itulah komunitas Tionghoa berkembang. Mereka bekerja sebagai petani, pengrajin, dan pedagang, perlahan membangun kehidupan yang mandiri. Namun, tak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tetap dianggap berbeda. Nama yang lahir dari sejarah. Seiring waktu, masyarakat pribumi mulai menyebut mereka Cina Benteng. Bukan hanya karena mereka tinggal di sekitar benteng VOC, tetapi juga karena mereka dianggap sebagai kelompok yang terbentengi, baik oleh budaya, adat, maupun identitas mereka yang unik. Nama itu melekat, bukan sekadar sebagai tanda pemisah, tetapi sebagai bukti bahwa mereka adalah bagian dari sejarah Tangerang yang tak bisa dihapus. Tak seperti komunitas Tionghoa di kota-kota besar yang cenderung mengadopsi gaya hidup modern dan kosmopolitan. Cina Benteng tetap menjaga warisan leluhur mereka dengan kuat. Rumah-rumah mereka sederhana, berarsitektur khas Tionghoa dengan sentuhan lokal. Upacara, ritual, dan kepercayaan tetap hidup di tengah arus modernisasi yang kian deras. Ketahanan di tengah perubahan. Zaman berganti, kolonialisme runtuh, Indonesia merdeka. Namun, tantangan baru muncul. Pada masa-masa sulit, mereka harus berjuang mempertahankan tanah dan identitas mereka. Meski kadang dianggap sebagai minoritas yang terpisah, Cina Benteng telah menjadi bagian dari Tangerang. Darah dan tanah mereka menyatu dengan sejarah kota ini. Hari ini, di tepian sungai Cisadane, jejak mereka masih ada. Perayaan Pehcun, festival perahu naga, rumah-rumah tua yang berusia ratusan tahun. Semuanya adalah pengingat bahwa Cina Benteng bukan sekadar sebuah nama, tetapi kisah tentang manusia yang berakar di tanah yang mereka cintai. Mereka bukan hanya bagian dari sejarah. Mereka adalah bukti bahwa identitas bisa bertahan, bahwa tradisi bisa menyatu dengan zaman, dan bahwa dalam setiap nama ada kisah yang menunggu untuk diceritakan. Semoga kisah sejarah lahirnya Cina Benteng di Tangerang ini dapat menjadi cerita sejarah yang dapat membuka wawasan kita. Jika kamu suka dengan cerita ini, bagikan cerita ini ke saudara dan teman kalian. Sampai jumpa lagi di kisah sejarah selanjutnya.